Area no counter. Hai guys, di sini aku bakal kasih tutorial ke kalian cara buatnya jedak jeduk untuk pemula di aplikasi Alikmotion. Kita masuk, lalu kita tambahkan audio. Kita di sini mau buat statue ya. Jadi kita kasih lagu statue, terus kita sesuaikan beat yang sesuai udah aku catat di video ini. Kita pasin aja sesuai dengan beatnya atau ngepas lagu jedak jeduknya. Oke. Oke, mungkin di sini nanti bakal aku percepat aja ya. Oke, ini beatnya udah selesai. Lalu kita tambahkan foto, pencet tanda plus, lalu media, pilih foto yang kalian mau pilih buat jedak jeduk. Oke, pasin fotonya sampai detik 9:08. Lalu kita tambahkan foto kedua di detik 8:15. Kita pasin lagi fotonya ya, geser terus sampai ke detik 13:28. Kita pencet ini aja biar cepet. Oke, kita potong dulu ya. Nah, setelah dipotong, kita pencet foto yang pertama yang dipotong, lalu kita pencet move. Kita pencet yang pertama, kasih keyframe di awal, di akhir, lalu keyframe di awal kita geser ke kanan sampai fotonya hilang. Terus kita pasin, kita tarik ya. Nah, terus kita kasih kurva keempat aja. Terus untuk foto yang besar, kita potongin sesuai beat ya. Terus di sampai 10:25 kita pencet move yang ketiga, tambahin keyframe di awal. Keyframe di kedua itu 1450 ya guys. Kasih 1450 aja. Di sini kita kasih kurva kedua. Kita tarik dikit. Terus di 12:28 kita kasih keyframe lagi. Di sini di tengah kita ubah jadi 1080 kayak awal. Di tengah-tengah ini kita kasih kurva kedua, tarik dikit aja. Nah, segitu cukup lah. Kita pencet move lagi. Move ketiga. Move pertama ding. Move pertama kita pasin di detik 12:12, lalu 12:20. 12:20 kita tarik ke bawah dikit aja ya. Kita tarik dikit, pasin. Nah, kalau misalnya ngerasa udah pas, ke detik 12:28, 13:06 ke normalin. Nah, habis itu di tengah ini kita ke normalin 12:24. Di 12:26 pertengahan kita kasih kurva kedua fullin, kurva ketiga fullin, kurva kedua fullin. Di sini kurva ketiga lagi guys. Jadi 23:23. Nah, udah habis itu kita tambahin di 13:13 sama 13:28 di akhir. Kita geser sampai hilang. Kita kasih kurva lagi, kurva keempat. Udah.
Hasilnya gini kira-kira. Oke, di sini kita kasih move ketiga lagi. Kita pasin ya di 12.20. Mungkin segitu cukup. Dipindahin aja. Hasilnya bakal kayak gitu. Kita kasih foto lagi di tarik sampai 17. Ini fotonya kasih di pertengahan ya. Kita potong sesuai bit. Nah, di foto 13, foto itu tarik ke atas. Nah, di situ ya. Tuh, kira-kira seperti itu. Kita kasih move ketiga. Kita kasih keyframe di awal. Keyframe di 15 pas. Sampai keyframe 15. Kita ubah di keyframe 15 jadi 14.50. Move lagi ketiga, kita balik ke keyframe awal, pencet lebar diubah jadi 1600. Di detik 13.28 kita kasih kurva di pertengahan awal ya guys. Kita kasih kurva 3, tarik sedikit aja, sisain dikit ya, segitu kira-kira di garis awal, vertikal awal. Yang ini kita kasih kurva kedua, kita dikit aja, lalu move pertama kita kasih keyframe, naikin minggunya, fotonya sampai di detik 17, kita kasih keyframe lagi, detik 17+1 kita turunin minggunya sampai ngepas di pertengahan. Kita kasih kurva kedua, pencet kedua lagi. Nah, yang ini, maaf tadi salah. Agak ke bawah dikit ya. Nah, di sini kita lanjut pakai kurva lagi. Kurva yang biasa, kurva keempat. Kurva 4 nggak usah diubah. Yang ini kurva kedua, tarik dikit sampai garis yang horizontal vertikal pertama, terakhir. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini ya guys. Ting ting deng deng. Oke, kita potong sesuai bit ya. Kayak tadi. Dipotong aja. Nah, kalau udah kita pencet tanda plus, kita pilih persegi panjang, kita potong ya sesuai frame akhir. Terus kita isi area komposisi. Nah, itu kita pencet color, kita kasih pencet blending, lalu kita kasih keyframe di akhir. Terus kita kedepanin, kasih keyframe 0 diketengahin dulu. Nah, kita kasih keyframe lagi. Bentar. Kita kasih keyframe di akhir 0, di awal 0, yang tengahnya 100 ya guys. Jadi depan 0, belakang 0, tengah 100. Bentar aku atur dulu. Nah, kita ke 100-in. Ya. Itu kita kasih kurva di pertengahan awal, kurva nomor 2. Terus ke sebelahnya. Oke, kita kembali lagi. Terus kita pencet move. Udah pencet move, kita pencet yang ketiga. Terus kita kasih kepencet. Kasih lebarnya kira-kira sebesar 2500 aja.
kurang lebihnya segitu. Habis itu kita pencet rotasi yang kedua. Kita puterin aja, terus puter ya. Kira-kira kita rotasinya 3 kali putaran aja ya kurang lebih, tapi terserah kalian sih. Bentar, kita kasih keyframe di akhir dulu 0, lalu keyframe di awal. Nah, di keyframe di awal kita puterin terus ya, putar terus kurang lebihnya segini, tapi terserah kalian muter mau segimana. Nah, lalu habis muter kita cek lagi ya, kurang lebihnya kayak gitu ya akhirannya, jadi kayak menggelap. Ini dipasin lagi posisinya. Oke, lalu kita kasih kurva yang ketiga, ditarik dikit aja. Nah, maksudnya segitulah. Nah, jadi hasilnya kayak gitu. Bentar, kurangin dikit. Nah, oke, hasilnya begitu ya guys. Kita balik lagi ke awal, kita ke detik 3 atau 225, kita tambah efek. Pokoknya kita tambah efek ke foto pertama. Kita kasih efek ubin. Ini mirrornya kita nyalain aja ya mirrornya. Nah, kita kasih efek lagi. Kasih efek pencet ke blur, lalu kita kasih buram gerak atau motion blur. Nah, ini nggak usah diapa-apain ya, kita kasih efek lagi, kita pencet mask key, terus kita pencet luma key, kita pengaturan standar semua ya. Di situ luma key-nya dikasih keyframe, atau kita ngapasin dulu ke detik 3 pas. Di detik 3 pas kita pencet keyframe yang tanda plus lagi, terus di awalnya kasih keyframe, kita kasih 1. Udah itu kita pencet efek lagi, kita salin efek ya guys, yang titik 3 di bawah, salin efek. Kita tempelin ke semua foto ya guys ya, ke semua foto kita kasih efeknya. Kita pencet efek, kita titik 3, lalu tempel efek. Nah, kurang lebih kayak gitu, pasti paham lah ya guys. Lalu habis itu kita buang luma key-nya, lalu kita tambahkan efek ya guys. Tambah efek, lalu kita pencet move atau transform, lalu kita cari ombang-ambing atau oscillate ya. Habis itu kita ke pengaturan standar, lalu kita pencet ombang-ambingnya, kita atur ya dari sudut yang 45-nya kita pencet, lalu ganti jadi 90. Checklist, kita kasih keyframe di awal ya, keyframe-nya kita pasin, terus di akhir kita kasih keyframe juga yaitu -90. Nah, kita atur juga. Habis itu kita pencet frekuensinya kita atur ya guys ya, frekuensinya jadi 0, terus kita kasih 0,30-an ya, kurang lebih begitu. Lalu kita ke magnitude, kita kasih keyframe di awal 25, keyframe di akhirnya yaitu 0, kita pasin ke akhir. Lalu kita kembali, kita pencet efek,
Lalu ke titik 3 kita salin efek. Kita salin efek, kita tempelin semua ya guys ya. Tempel efek titik 3 ke semuanya. Lanjut aja. Kita tempelin efek semuanya, asal jangan yang label 2 ini ya guys. Yang bawahnya jangan dikasih. Ya, tempel terus, jangan menyerah, karena usaha tidak akan mengkhianati hasilnya insya Allah. Oke, kita balik awal, kita coba dulu. Ini maaf ya, aku nge-recordnya nggak bisa kedengaran suara. Tuh, kira-kira kayak gitu. Sabar ya, ini belum selesai kok. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, mungkin cocok lah ya buat pemula. Ini bakal gampang banget sih. Lihat deh. Terus, di detik 10:09 kita tambahin bentuk segitiga. Di itu kita pencet titik 3 di atas kanan. Kita pencet isi area komposisi, pasti bakal full kayak gini. Nah, terus selanjutnya adalah kita ke move, terus pencet yang pertama, kita geserin ke kiri bawah. Ke kiri bawah, pokoknya pasin lah sesuai itu kalian aja. Yang penting ngepas. Kita kasih di situ. Kita kasih move ketiga. Terus kita ubah lebarnya jadi 5.000-an. Lalu ke detik 12:08 kita tarik, tambah efek, tambahkan, lalu kita ke lainnya, di bawah, kita tambahin salin latar belakang atau copy background. Pengaturan standar, nggak usah diubah. Terus kita balik, tambah efek lagi. Ke distorsi atau warp, kita cari ke bawah, scroll, kita pasangin efek lengkungan gelombang, pengaturan standar. Terus kita kasih keyframe di awal, keyframe di 11:11 pertengahan kita ubah jadi 1. Keyframe di akhir 12:28 kita ubah jadi 2. Kita kasih kurva ketiga. Ya, kurang lebih kayak gitu gambaran. Kita ke sudut, kita ubah sudutnya jadi 114. Terus kita ke jarak, jaraknya diubah jadi 10. Kita ke magnitude, kasih keyframe di akhir. Lalu kita ubah keyframe di akhir jadi 0. Kasih keyframe di awal.
Di awal kita kasih jadi 0, terus di pertengahan 11 kita ubah keyframe-nya jadi 7. Jadi 7,6 ya. Terus kita kasih kurva 2. Di sini kita kasih kurva 3, nggak diapa-apain. Kita geser dikit aja yang kurva ketiganya. Pencet titik 3, kita gandakan ya ke efek lengkungan gelombang yang paling bawah. Kita ubah sudutnya jadi 58. Kita putar bentar. Ya, kurang lebih kayak gitu. Di detik 14:14 kita tambahin persegi. Terus kita pencet titik 3 kanan di atas. Pencet isi area komposisi. Pasti ntar full semua kayak gini. Habis itu kita fullin sampai ke detik 16:23. Nah, habis itu kita pencet efek. Kita tambah efek. Kita tambahin efek salin latar belakang. Kita tambah efek lagi. Lengkungan gelombang. Kita kasih keyframe di awal. Terus ke bit ketiga kita kasih keyframe 1 di tengah ya. Kita ubah jadi 0,91. Di akhir kita kasih keyframe lagi, diubah ke jadi 1,45. Kita kasih kurva ketiga. Di sini kita kasih kurva kedua tanpa diubah. Lalu kita ke sudut. Ubah sudut menjadi 90. Jarak kita ubah jadi 8,6. Lalu kita ke magnitude, kita ubah jadi 0. Kita kasih keyframe di awal. Di tengah, keyframe tengah kita ubah jadi 6,5. Di detik 15:15. Checklist. Terus kita kasih kurva kedua. Di sini kita kasih kurva ketiga tanpa diubah. Sudut warpnya kita ubah jadi -90. Lalu kita damping yang di bawah, kita scroll lagi. Kita pencet magnitude, kita -100, jarak -80. Ini min semua ya, nggak plus, jadi kita geser ke kiri. Lalu kita ke ancor. Ke ancor tetap ya, kita nyalain screen space-nya. Jadi ancor nggak diubah, tetap 0,50. Kita coba dulu. Mungkin jadinya bakal kayak gini.
Di sini sebenarnya bebas, kalau kalian mau terang, kalian bisa kasih efek. Tapi karena saya mencoba mempertimbangkan dengan diri saya beri efek, jadi agak gelap ya. Ya, ini terang yang awal gelap karena kena efek. Oke, ini cocok banget buat pemula yang baru belajar aplikasi Alikemotion. Ini cukup gampang, lalu kita ekspor. Oke, dah on nih. Bisa datang selalu.